Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas potensi perikanan pada Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, baik dari segi kualitas maupun keanekaragaman. Potensi sumber daya yang dimiliki perikanan yaitu sebesar 6,4 juta ton. Oke, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis yang terdapat pada air laut maupun air payau. Yang pertama saya ambil pada biota ikan. Pada biota ikan itu yang saya ambil adalah tuna. Indonesia penghasil tuna terbesar. Tuna dikenal dengan memiliki nilai komersial yang tinggi dan berukuran besar. Dan pada air payau saya ambil ikan bandeng. Kenapa saya ambil ikan bandeng? Karena menurut saya ikan bandeng itu sering dibudidayakan dan juga memiliki rasa yang gurih dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia tersendiri. Jadi bandeng di sini itu yang kami sering temukan itu adalah budidaya bandeng karena mudah didapatkan dan juga banyak ya menjadi minat seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang udang yang berasal dari air laut maupun air payau. Pada udang air laut saya ambil udang dongol. Udang ini terkenal di Indonesia adalah udang air laut yang memiliki warna merah muda dan kuning kehijau-hijauan. Udang ini banyak ditemukan pada pantai barat Florida, Amerika. Pada udang air payau saya ambil yaitu udang Paname karena saya sendiri sudah pernah mempraktekkan pada PKL kemarin yaitu dengan menggunakan udang Paname. Udang Paname sendiri memiliki ukuran yang besar, terus gampang untuk dibudidaya. Jadi udang Paname ini banyak ditemukan karena juga sering dibudidayakan di Indonesia karena memiliki rasa yang gurih dan juga memiliki tubuh yang sangat besar. Selanjutnya kita akan bahas tentang rumput laut yang berasal dari air laut maupun air payau. Yang saya ambil pada air payau itu ganggang hijau. Pada umumnya ganggang hijau itu hidup sebagai plankton di air laut, air payau maupun air tawar. Berbeda dengan ganggang coklat yang sering ditemukan pada permukaan laut. Ganggang ini yang sering disebut sebagai rumput laut. Oke, kita di sini akan membahas tentang metode budidaya sistem tradisional ya. Di sini yang kita tahu metodenya itu pasti persiapan lahan dan sebagainya. Namun sistem tradisional ini memiliki kelemahan yaitu kelangsungan hidup dari biota yang dibudidaya itu tergantung dari kesuburan perairan yang di dalamnya. Maksudnya itu ikan yang terdapat pada biota itu akan subur tergantung pada perairan kotor ataupun bersih. Kelebihannya dari sistem tradisional ini ikan di situ terdapat tumbuh pakan alami yang bagus untuk ikan. Selanjutnya saya akan bahas adalah semi intensif. Semi intensif ini itu pola intensif yang sudah plus hingga sering disebut sebagai pola intensif yang telah diperbaiki dan di sini jangka produksinya itu sangat lama. Kita akan membahas tentang pola intensif. Menurut para ahli, pola intensif ini sering digunakan pada budidaya air tawar. Tingkat produksinya pun sangat tinggi, sama seperti semi intensif. Pada semi intensif itu tingkat produksinya sangat lama, sedangkan intensif tersendiri itu pola produksinya itu sangat tinggi. Selanjutnya kita akan bahas tentang super intensif, budidaya yang memakai teknologi tinggi. Kenapa dikatakan dengan budidaya menggunakan teknologi tinggi? Karena pada aerator ataupun pengontrolan suhu dan lainnya itu sudah dilakukan dengan menggunakan komputer. Di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari super intensif, budidaya super intensif. Kalau menurut saya sendiri, kelebihannya itu pada budidaya ini kita sudah tidak turun langsung secara langsung ke
tambak-tambak yang kita budidayakan, karena sudah pengontrolan suhu, penggunaan aerator itu sudah sudah dimoderatorkan oleh komputer tersendiri. Jadi kita tidak langsung turun ke tambaknya langsung, sedangkan kalau kelamaannya tersendiri mungkin itu juga kelamahan tersendiri juga ya, karena kita tidak langsung tinjau ke ke tambaknya langsung. Pasti banyak yang bertanya tentang apa sih pentingnya pengelolaan laut, lingkungan laut. Ya, menurut saya sangat penting, karena lingkungan itu sangat berkaitan besar dengan budidaya, ataupun kita sendiri tinggal pada lingkungan tidak bagus kan tidak baik, terganggu kesehatan kita. Jadi lingkungan itu sangat berperan penting bagi kelangsungan hidup setiap organisme, setiap makhluk hidup. Jadi menjaga dan melestarikan lingkungan itu sangat baik. Oke, kita akan membahas tentang cara-cara budidaya yang baik, terutama pada segi lingkungan maupun segi lahan. Pada segi lingkungan, ya tentu kita tahu bahwa lingkungan berperan penting untuk budidaya. Jika lingkungan tersebut tidak baik, maka potensi untuk kegagalan budidaya itu akan sangat besar. Selanjutnya yaitu lahan. Lahan sangat penting, karena setiap budidaya itu memerlukan lahan. Jika lahannya tidak steril, tidak tercemar, itu sangat membuat kegagalan budidaya itu sangat besar. Jadi penting sekali mengolah lingkungan dan lahan itu sebelum kita berbudidaya. Hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan saat kita mau pembukaan lahan, yaitu pengeringan, pengolahan tanah, pengapuran, pemupukan, itu sangat penting, karena di saat kita tidak melakukan itu mungkin banyak hama-hama yang masih terdapat dalam saat kita tidak melakukan pembersihan, pengapuran. Kita tidak bisa mengangkat hama-hama yang terdapat dalam tambak yang pernah dibudidayakan itu. Tekstur tanah yang baik untuk budidaya. Tekstur tanah yang baik untuk budidaya itu yang jelas subur, bersih, steril. Itu adalah salah satu ciri-ciri untuk tekstur tanah untuk budidaya. Karena kalau kita angkat tekstur tanah yang tidak baik, mungkin kegagalan saat budidaya itu sangat besar. Topografi yaitu tingkat kerataan lahan. Untuk mengetahui topografi, kita harus melakukan pemeteran secara grid. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber air. Sumber air yang baik untuk budidaya itu air yang bersih, tidak tercemar, dan juga debit air. Debit air yang bagus akan membuat oksigen bertambah pada kolam budidaya. Kita akan membahas tentang iklim, pemukiman, dan kawasan industri. Kenapa iklim sangat berpengaruh untuk budidaya? Karena jika iklimnya tidak baik, maka kegagalan budidaya itu sangat besar. Terus kedua, permukiman. Kenapa budidaya itu sangat jauh dari permukiman? Untuk tidak terjadi ada kerusakan-kerusakan seperti limbah dan sebagainya. Seperti juga sama dengan industri. Kenapa budidaya itu harus jauh dari industri? Ya karena industri itu memiliki limbah-limbah yang tidak bagus untuk yang dapat mencemarkan air maupun tekstur tanah pada budidaya. Pentingnya pengolahan limbah sebelum dibuang, ya penting sekali menurut saya, karena saat kita mengolah limbah akan lebih bermanfaat saat dia terbuang, bisa menjadi pupuk dan bisa mengurai bakteri-bakteri yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang budidaya yang melakukan pendekatan dengan mangrove. Menurut saya sangat baik, karena mangrove memiliki budidaya dengan lingkungan dengan mangrove itu memiliki kualitas yang sangat bagus, dan juga pakan alami yang terdapat pada mangrove, misalnya lumut-lumut yang bertumbuh pada mangrove akan makin membuat ikan lebih lahap untuk memakannya. Budidaya keramba jaring apung sangat bagus karena menurut saya itu di lahan terbuka, di tempat yang besar, di lingkungan yang besar kita dapat berbudidaya dengan baik.
kita akan membahas tentang potensi dalam budidaya kerang pajanan apung. Menurut saya potensinya itu sangat besar karena ini dibudidayakan di lahan yang terbuka besar, di daerah yang luas, memiliki sumber air yang bagus, memiliki debit air yang bagus, dan juga mungkin tidak memerlukan penambahan oksigen. Sedangkan tantangannya itu mungkin lebih banyak diserang sama predator-predator yang terdapat dalam wilayah tersebut.